Islam adalah agama. Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, walaupun hanya selangkah. Rasul mulia keempat, sebagai pedoman, kelima, Quran dan Sunnah sebagai keenam, jalan hidup kami. Islam adalah agama mulia. dan seluruh program ini gratis. Allah yang esa. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami. Mas. Mau daftar kuliah nggak, Mas? Enggak Mas. Biayanya murah loh, Mas. Dan akreditasinya juga baik loh, Mas. Maaf, enggak dulu Mas. Tapi ini kampus bersyariah loh, Mas. Dan lulusannya juga berkualitas. Di mana Mas? Oh, di STAI Al-Hidayah. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasulah ba'dah. Baik para hadirin, insyaallah kita akan lanjutkan untuk menambah ilmu demi menguatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semangat ibadah kita serta keistiqomahan kita meniti jalan yang benar. Ya, karena ilmu adalah petunjuk, bimbingan menuju jalan yang benar. Tema pembahasan kita kali ini adalah bagaimana mencari berkah yang benar. Ya, bagaimana cara mencari berkah yang benar. Berkah adalah bahasa Indonesia. Ya, berkah itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya berkah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu barokah, yang berarti berkembang, bertambah banyak, dan langgeng. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitab Al-Mufradat fi Ghoribil Quran. Ya, mufradat kosakata asing dalam Al-Quran. Beliau menyebutkan bahwa barokah itu adalah thubutul khairil ilahi fi syai'i, menetapnya kebaikan Allah dalam sesuatu.
Ya, menetapnya kebaikan Allah dalam sesuatu. Jadi sesuatu itu kalau berkah berarti menetap kebaikannya. Kebaikannya tidak hilang. Dia baik terus. Ya, kemudian disebutkan juga oleh Dr. Nausir Al-Judai dalam kitabnya, Kitab Tabarruk, halaman 39, beliau menyebutkan bahwa barokah di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah langgengnya kebaikan. Kebaikannya langgeng. Kadang pula bertambahnya kebaikan dan bisa bermakna keduanya. Nah, ini kita harus pahami apa itu barokah. Ya, sering kita mendoakan kepada orang lain, barakallahu laka, barakallahu laka, barakallahu fika, gitu ya. Ini kita sering ucapkan ketika teman kita mendapatkan prestasi, mendapatkan nikmat, dapat promosi, misalnya kenaikan jabatan, kenaikan gaji, atau baru menikah, kita sering ucapkan barakallahu fik, barakallahu fika, semoga Allah memberkahimu. Maksudnya apa? Memberkahimu itu maksudnya adalah semoga kebaikanmu itu terus ada, melekat, dan terus berkembang. Jadi ketika seseorang mendapat nikmat, ini salah satu bentuk bahwa kita tidak hasad, ya, tidak hasad, tidak iri kepada orang yang mendapatkan nikmat itu. Orang baru beli motor, baru beli mobil, atau baru beli rumah, atau naik jabatan, atau baru lulus dari jenjang pendidikan, maka kita katakan barakallahu fik. Ya, semoga Allah memberkahimu, artinya semoga Allah melanggengkan nikmat yang ada padamu. Semoga Allah melanggengkan nikmat yang ada padamu. Sebaliknya kalau hasad, semoga Allah mencabut nikmatmu, begitu ya. Kalau orang hasad itu kan dia nggak senang melihat orang sukses. Pengennya kalau ada orang sukses, besok hilang nikmatnya. Ya, ada orang punya kebaikan, dapat nikmat besar, dapat harta melimpah. Orang yang hasad itu nggak mengucapkan doa barakallahu fiik. Yang ada dalam hatinya apa? Ya, mudah-mudahan besok hilang gitu. Ini orang hasad. Mudah-mudahan besok hilang. Dia tidak mengucapkan, tapi dalam hatinya. Makanya hasad itu penyakit hati. Penyakit hati hasad itu adalah orang nggak senang dengan kebaikan yang ada pada orang lain. Sebagaimana iblis tidak senang dengan kenikmatan yang ada pada Nabi Adam alaihissalam, kepingin nikmat yang ada pada Nabi Adam hilang. Begitupun Qabil kepada Habil. Habil dapat istri cantik, Qabil nggak senang. Jadi tidak senang dengan kenikmatan yang ada pada orang. Jadi kalau ada teman kita nikah dengan wanita yang rupawan, ya kita senang, doakan kebaikan. Ketika teman kita mendapatkan nikmat tertentu, doakan kebaikan, barakallahu fiik atau barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Nah, ini doa yang sering kita ucapkan ya ketika ada yang menikah. Kemudian juga ketika ada yang punya anak baru lahir, ya, itu juga sama, didoakan kebaikan, didoakan barokah. Semoga Allah memberkahi. Maksudnya supaya anaknya itu tumbuh berkembang menjadi anak yang baik. Ketika pernikahan, semoga menjadi pernikahan yang baik. Ketika mendapat harta, menjadi harta yang membawa kepada kebaikan. Nah, ini namanya definisi barokah, yaitu thubutul khairil ilahi fi syai'. Kata Ragib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran, yaitu menetapnya kebaikan Allah pada sesuatu. Kebaikannya tidak cepat hilang, itu namanya barokah. Kalau sebaliknya ya, kebalikan dari barokah berarti tidak barokah. Tidak barokah itu artinya kebaikannya cepat hilang. Kebaikannya cepat hilang. Jadi kalau ada orang dapat harta tapi hasil korupsi, itu nggak berkah. Kenapa? Karena cepat hilang nanti. Ketika ketangkap KPK, asetnya disita. Atau dimakan uangnya, hartanya dimakan, tapi tidak membawa kebaikan, tapi membawa kepada penyakit. Ya, hasil korupsi, hasil kejahatan, dia belikan makanan,
Dia makan ternyata membawa kepada mudarat, baik mudarat fisik atau mudarat sifat. Ya, kalau orang sering makan haram, dia sifatnya kebawa dengan keburukan-keburukan itu. Berarti tidak barokah. Ini lawan daripada barokah. Nah, sekarang bagaimana kita meraih barokah? Kita harus meyakini bahwa semua keberkahan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pada bendanya. Ya, keberkahannya dari Allah, bukan pada bendanya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabaraka, Allah Subhanahu wa taala memiliki kelimpahan kebaikan yang besar di sisinya. Biyadihil mulk, di tangannya lah kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Mulk ayat 1. Nah, ini maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sumber keberkahan. Jadi sumber keberkahan itu datangnya dari Allah. Nanti Allah Subhanahu wa taala berkehendak menetapkan makhluk-makhluknya juga punya keberkahan. Jadi keberkahan itu turun dari Allah kepada makhluk, dan sehingga makhluk itu memiliki barokah. Di antaranya adalah Ka'bah. Ka'bah, makhluk Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalilnya tentang keberkahan Ka'bah. Keberkahan Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lilladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan bagi manusia untuk beribadah adalah rumah yang ada di Makkah, yang punya barokah dan petunjuk bagi seluruh alam. Surat Ali Imran ayat 96. Nah, ini salah satu makhluk yang Allah tetapkan dia memiliki keberkahan adalah Ka'bah. Sehingga kalau kita mau mencari berkah, pergilah ke Ka'bah. Bagaimana caranya? Nah, cara mencari berkah di Ka'bah itu adalah dengan melakukan ibadah di sana. Melakukan ibadah kepada Allah di Ka'bah. Jadi bukan kita beribadah kepada Ka'bah, bukan. Kita mengharap berkah dari Allah dengan beribadah di Ka'bah, bukan mengusap-ngusap Ka'bah, bukan mengambil kain yang menjadi kiswah di Ka'bah. Bukan seperti itu. Karena keberkahannya dari Allah. Ka'bah itu adalah makhluk yang diberkahi Allah, tapi keberkahannya dari Allah. Jadi kalau kita mengharap keberkahan Ka'bah dengan cara-cara yang disyariatkan, dengan beribadah, tawaf, ruku, sujud di sekitar Ka'bah atau di dalam Ka'bah. Ka'bah itu kotak ya. Kalau kita sholat di sekitar Ka'bah, kita menghadapnya ke Ka'bah. Tapi kalau kita sholat di dalam Ka'bah, itu bisa sholat menghadap kemana saja. Bisa sholat menghadap kemana saja, karena kita sudah berada di dalam kotak Ka'bah itu. Itu kan ruangan dalamnya. Dan itu banyak tersebar ya, banyak masyayikh yang berkesempatan masuk ke dalam Ka'bah, dia sholat, dan di sana sholatnya boleh menghadap kemana saja. Ini dalam fikih seperti itu. Tapi kalau sholat di sekitar Ka'bah, sholatnya harus menghadap Ka'bah, kiblat. Bukan dengan cara mengusap-ngusapnya, atau mengambil kiswahnya, atau beribadah kepada Ka'bahnya. Ya, sebagaimana tuduhan orang-orang kafir kepada orang Islam. Nah, ini orang Islam, lihat nih, dia melarang menyembah patung, melarang sujud kepada berhala, melarang sujud kepada kuburan, tapi sujudnya kepada batu Ka'bah. Gimana membantahnya? Ya, itu ada di surah Al-Quraisy. Falyabudu rabb hadzal bait. Beribadahlah kepada Rabb hadzal bait. Jadi yang kita ibadahi itu bukan baitnya, tapi Rabbnya. Rabb pemilik Ka'bah. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi kalau ada yang
menuduh dengan tuduhan-tuduhan ini orang Islam menyembah bangunan, menyembah Ka'bah. Tidak. Dijelaskan dalam Al-Quran dengan sangat jelas, falyabudu rabb hadzal bait. Ibadahilah Rabb pemilik Ka'bah ini. Jadi yang kita ibadahi pemilik Ka'bahnya, bukan Ka'bahnya yang kita ibadahi. Ya, begitu juga ketika orang mencari berkah dari Ka'bah. Bukan Ka'bahnya yang kita ambil, batunya kita bawa pulang, atau kain kiswahnya kita bawa pulang, atau tanahnya di dalam Ka'bah itu kita ambil seplastik dibawa pulang. Bukan begitu. Karena keberkahan Ka'bah itu berasal dari Allah. Jadi cara meraih berkahnya adalah dengan beribadah di sekitar Ka'bah atau beribadah di dalam Ka'bahnya. Biasanya yang bisa masuk beribadah di dalam Ka'bah itu orang-orang khusus, ya, orang-orang yang dekat dengan DKM-nya, DKM Ka'bah, DKM Masjidil Haram. Dipersilahkan masuk ke dalam Ka'bah, sholat di dalam Ka'bah, bisa menghadap kemana saja. Itu. Kemudian ada benda-benda yang memiliki keberkahan yang lainnya, diantaranya adalah meminum air zam-zam. Jadi air zam-zam itu ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu untuk sesuai dengan keinginan dia meminumnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Nah, ini air zam-zam termasuk benda yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa tabarruk, mencari berkah dari air zam-zam. Caranya dengan meminumnya atau menjadikannya media ruqyah. Boleh menjadikan air zam-zam media ruqyah, dibacakan Al-Quran kemudian diminum, atau diminum langsung. Dan niat meminumnya itu akan dia dapatkan. Kalau orang niatnya sekedar untuk menghilangkan dahaga, minum air zam-zam itu akan menghilangkan dahaga. Tapi ada juga orang yang meminum air zam-zam itu dengan keinginan yang lain, seperti kesehatan, kemudian juga kesembuhan dari penyakit. Dan ini dibolehkan, ya, dibolehkan. Sebagian ulama sering berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in, ketika meminum air zam-zam. Berdoa dulu, memohon syifa min kulli da'in, kesembuhan dari segala penyakit dengan meminum air zam-zam. Sehingga ini kalau kita bingung mau jenguk orang sakit, kalau bawa kue belum tentu dimakan, ya, karena bisa jadi dia gula darahnya tinggi, karena kue itu mengandung gula darah, mengandung gula, nggak bagus. Atau bawakan makanan tertentu belum tentu cocok. Nah, yang paling afdol kalau ada rezeki bisa bawakan air zam-zam, karena dia sifatnya netral, ya, cocok untuk semua jenis penyakit. Mau penyakit jantung, penyakit kolesterol, penyakit kanker, penyakit tipes. Minum air zam-zam itu bisa sebagai obat. Nah, kemudian di antara keberkahan itu adalah dalam waktu, ya, di dalam keberkahan waktu, di antaranya adalah mencari keberkahan di waktu sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena pada sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, keberkahan di waktu sahur di antaranya ketika kita makan sahur bisa menguatkan fisik, dan juga pada saat itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan mendengarkan doa hamba-hambanya. Makanya di antara ciri orang bertakwa adalah wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka beristighfar. Surat Adz-Dzariyat ayat ke-18. Nah, jadi ini cara meraih keberkahan waktu sahur adalah banyak istighfar. Bukan lihat status atau main game atau apapun itu, ya. Tapi ketika bangun di waktu sahur sekitar jam 2, jam 3, jam 4, itu kita banyakin istighfar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kalau memang mau puasa, makan sahur. Itu akan mendatangkan barokah, kebaikan buat tubuh kita, dan juga membuahkan pahala besar. Nah, kemudian di antara waktu yang berkah lain adalah waktu pagi.
Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memotivasi para sahabatnya untuk memulai segala aktivitas sepagi mungkin. Kalau aktivitasnya adalah olahraga di waktu pagi. Kalau aktivitas dagang dimulai di waktu pagi. Kalau aktivitas mencari ilmu, menghafal Quran, menghafal hadis, mempelajari satu bab dari ilmu Islam, ya, dimulai di waktu pagi. Karena ini akan membawa keberkahan. Ya, ingat, keberkahan itu adalah kebaikan yang menetap. Jadi kalau menghafal di waktu pagi, maka insya Allah ini termasuk cara kita meraih keberkahan ilmu. Ilmunya bisa lebih melekat dibanding dengan di waktu yang lainnya. Nah, ini Allah yang mengarahkan, ya, melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, cara meraih keberkahan, menetapnya kebaikan. Berkah itu kan menetap dan bertambahnya kebaikan adalah senantiasa bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Surat Ibrahim ayat ke-7. Jika kalian bersyukur, kami akan tambah nikmat kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian tidak bersyukur alias kufur nikmat, ya, maka kalian akan mendapatkan azabku yang sangat pedih. Salah satu azab Allah Subhanahu wa taala ialah hilangnya nikmat. Jadi agar kenikmatan kita ini berkah, terus bertambah, maka bersyukur. Bersyukur diantaranya dengan mengucapkan alhamdulillah. Makanya setiap kita mendapat nikmat itu ada ungkapan syukurnya. Seperti memakai baju. Ya, memakai baju ada ungkapan syukurnya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza thauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku pakaian dengan baju ini. Min ghairi haulin minni, dari sesuatu yang tidak aku kuasai dan tidak aku mampu. Karena kita semua lahir dalam kondisi telanjang. Allah lah yang memberikan pakaian. Kemudian makan juga sama. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu yang telah memberiku makanan ini dari sesuatu yang tidak aku kuasai dan tidak aku mampu. Ini bentuk syukur kita, karena kita lahir dalam kondisi lapar. Kemudian Allah yang memberi makan. Bersyukur akan melanggengkan nikmat, akan memberikan berkah. Jadi beda antara orang yang makan dengan penuh syukur, walaupun dia hanya makan pakai nasi, pakai kecap, pakai telur, ya, tapi dia melaksanakan sunnah-sunnahnya, misalnya mencuci tangan, membaca bismillah, kemudian makannya dari pinggir, setelah dari pinggir kemudian ke tengah, karena berkah itu tengah, ya, berkah itu yang terakhir, berkah yang terakhir hilang di tengahnya. Jadi makan dari pinggir kemudian ke tengah. Setelah itu membaca doa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu bisa lebih berkah daripada makan makanan mewah yang mahal tetapi tidak ada ungkapan rasa syukur. Ya, hanya dijadikan rutinitas makan biasa. Makanya kita sering lihat banyak orang-orang miskin yang hidup di pelosok-pelosok tapi makanannya halal walaupun sederhana, cuma makan nasi, telur, mungkin ayam jarang-jarang, tapi anak-anaknya Masya Allah, ya, ada yang diterima beasiswa karena kecerdasannya, karena akhlak baiknya, karena prestasinya, dan dia sehat-sehat, ya, jarang ada yang sakit. Itu bisa jadi berkah dari rasa syukur terhadap rezeki makanan yang Allah Subhanahu wa taala
berikan. Sebaliknya, banyak orang-orang kaya, anak-anak pejabat, anak-anaknya jadi anak-anak yang nakal. Terjerat narkoba sana sini. Kemudian apa lagi? Bunuh orang, nabrak orang. Anak-anak pejabat, anak-anak artis. Ya mungkin ini pengaruh keberkahan dari makanan. Jadi jangan hanya dilihat dari harga makanannya, tapi berkahnya yang kita cari dengan mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sudah mau habis, masih banyak ya keberkahan-keberkahan yang lain. Di antaranya adalah dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu semuanya berkah. Jadi kalau kita mau mendapat keberkahan, banyak membaca Al-Quran. Ya, di antaranya ada surat-surat tertentu yang mendatangkan keberkahan. Secara umum Al-Quran mengandung keberkahan, tapi ada surat-surat tertentu yang memiliki keberkahan khusus. Di antaranya Suratul Kahfi, man hafidha 10 ayatin min awali suratil Kahfi usima minad dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, dia dilindungi dari Dajjal. Rawahu Muslim. Kemudian surah Al-Baqarah, Iqra'u suratal Baqarati fa inna akhdhaha barakah. Bacalah surat Al-Baqarah karena membacanya membawa berkah. Rawahu Muslim. Ya, kemudian dalam hadis yang sahih juga disebutkan, sesungguhnya setan tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Dan terkhusus dalam Al-Baqarah ada ayat kursi. Al-Baqarah 255. Jika seseorang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka dia akan selalu dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati setan sampai paginya. Ya, banyak orang, ini hadis riwayat Bukhari. Banyak orang kena santet ketika dia tidur atau diganggu setan ketika dia tidur. Maka surah Al-Baqarah khususnya ayat kursi mendatangkan keberkahan, perlindungan dari setan, dari Allah Subhanahu wa taala. Membaca ayatul kursi. Kemudian surat Al-Mu'awwidzat. Surat Al-Mu'awwidzat, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas dibaca 3 kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takfika min kulli syai'in. Itu bisa mencukupimu dari segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian juga salat duha. Ya, salat duha sebanyak 4 rakaat, maka Allah menjamin rezekinya sampai dengan sore hari. Ini hadisnya sahih. Salat duha mengandung keberkahan. Jadi salat duha itu cuma sebentar ya. Kalau 2 rakaat itu paling 2 menit, 4 rakaat 4 menit. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang sampai dengan waktu zuhur. Itu masih bisa salat duha. Kalau kita sibuk kerja, datang ke masjid mau sholat zuhur jam 12 kurang 10 misalnya. Sholat zuhur jam 12. 12 kurang 10 kita masuk masjid, itu masih boleh sholat duha. Masih boleh sholat duha. Karena batas akhir sholat duha adalah ketika adzan zuhur. Ketika adzan zuhur, batas akhir sholat duha. Sebelum adzan zuhur masih boleh sholat duha. Jadi kalau mau diberkahi, dicukupkan rizkinya sampai sore hari, salah satu caranya ialah dengan mencari keberkahan melalui sholat duha 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Atau bisa juga di awal waktu. Seperti ketika matahari baru terbit, ketika waktu syuruk. Waktu syuruk matahari baru terbit setinggi 1 tombak ya. Sekitar 15 menit setelah terbit itu sudah boleh sholat duha. Jadi sebenarnya banyak waktu. Hanya saja kita mau nggak melaksanakan sholat duha. Gitu. Nah, kemudian ada cara mencari berkah yang keliru. Ya, mencari berkah yang keliru itu dikisahkan, yaitu mencari berkah melalui pohon-pohon keramat. Ada riwayat dari Abu Waqi' Al-Laits, suatu ketika sahabat Nabi SAW pergi ke Hunain. Kemudian kami melewati sebuah pohon milik orang-orang musyrikin yang dinamakan Dzatu Anwat. Mereka selalu mendatangi pohon itu dan menggantungkan pedang-pedang mereka, tombak-tombak mereka, senjata-senjata mereka di pohon itu untuk mencari berkah. Jadi mereka orang-orang musyrikin menjadikan pohon keramat sebagai tempat menggantungkan senjata. Kalau habis perang, senjatanya ditaruh di pohon itu biar berkah. Maka sahabat Nabi yang baru masuk Islam ini minta, "Ya Rasulullah,
buatkan untuk kami Dzatu Anwat. Ya, buatkan untuk kami Dzatu Anwat sebagaimana mereka punya pohon Dzatu Anwat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahu Akbar. Itu adalah tradisi orang-orang musyrik sebelum kalian. Ya, ucapan kalian seperti ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam, buatkan kami sesembahan sebagaimana Tuhan orang-orang itu, sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Kemudian Musa menjawab, sungguh kamu adalah kaum yang tidak mengerti. Kamu adalah kaum yang tidak mengerti. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, ini menunjukkan bahwa mencari berkah lewat pohon-pohon keramat itu tradisi orang musyrikin jahiliyah di zaman Nabi Musa dan juga musyrikin jahiliyah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meyakini adanya kemampuan gaib dari pohon-pohon keramat. Bahkan batu yang paling mulia di muka bumi, batu dari surga yang tadinya warnanya putih, Hajar Aswad itu tadinya putih ya, cerah, bersinar, tapi menjadi hitam karena kemaksiatan. Batunya jadi hitam. Hajar Aswad di antara semua batu-batuan di muka bumi, batu bacan, batu akik, batu kristal, batu diamond ya, mutiara, batu semuanya yang paling agung dan paling mulia adalah Hajar Aswad. Batu paling mulia di muka bumi yang tidak ada yang lebih tinggi daripada batu ini. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu an? Wahai batu, sesungguhnya aku mengetahui bahwasannya engkau hanyalah sekedar batu. Engkau tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberi manfaat. Aku mencium kamu ketika tawaf. Kalau bukan karena aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku pun tidak akan menciummu. Hadis riwayat Bukhari. Ya, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Laula anni ra'aitu Rasulullah. Kalau seandainya aku belum pernah melihat Rasulullah mencium kamu, aku pun tidak mau mencium kamu, wahai batu Hajar Aswad. Ya, itu enggak boleh mencium batu kalau tidak ada dalilnya. Yang boleh dicium hanya batu Hajar Aswad. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, sering kita lihat pemain-pemain bola ya, ketika selebrasi mencetak gol, mereka mencium batu cincinnya, cium. Oh, gitu. Nah, ini termasuk perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam. Itu batu cincin, nggak boleh dicium. Yang boleh dicium hanya Hajar Aswad. Itu pun harus dengan keyakinan. Inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Batu ini tidak bisa memberi mudarat, tidak bisa memberi manfaat. Hanya sekedar ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad, ya kita cium. Berarti Hajar Aswad saja nggak boleh, apalagi batu-batu yang rendah, yang derajatnya di bawah Hajar Aswad. Tambah tidak boleh lagi. Demikian yang bisa disampaikan tentang cara meraih berkah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.